Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami mengenai fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Amri Setio Raharjo, SPD MPA. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvito Bersil Mikafah dengan NIM 2220 2244 114. Perkenalkan, nama saya Ria Agustina Melananda dengan NIM 222-022-44113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan dengan NIM 222-022-44115. Perkenalkan, nama saya Rahmani Mutiara Bintang dengan NIM 222-022-44121. Saya Trias Mersika Tulistiwi dengan NIM 222-022-44131. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita beralih ke sesi wawancara. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa ya, Kak? Buat apa sih, pedoman gitu nggak sih? Oh ya, pedoman Buat Kemudian, menurut kakak nih, kalau semisal Pancasila itu tidak menjadi pedoman bagi bangsa ini, kira-kira yang akan terjadi apa, Kak? mungkin kalau kayak gitu bakal lebih banyak kejahatan gitu ya, banyak yang nggak beraturan hidupnya. Baik, terima kasih ya, Kak, waktunya. Pertanyaan pertama, Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa. Menurut kakak, apakah penting untuk seluruh kalangan masyarakat menghafal Pancasila? Penting. Menurut kakak, seharusnya masyarakat yang menghafal Pancasila itu dari kalangan umur berapa? Dari anak TK. Oke. Pertanyaan yang keduanya, Pancasila dipercayai sebagai identitas bangsa Indonesia, seperti ras, budaya, agama, suku, dan bahasa. Bagaimana tanggapan kakak sebagai masyarakat Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi keberagaman tersebut? Kita harus sering melestarikan kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lain seperti kebudayaan dari khas Jawa atau khas yang masyarakat-masyarakat yang lain. Tidak ada yang membedakan dari ras ini atau yang itu, atau ini jelek, itu enggak harus saling sama-sama suka. Itu saja. Oke, terima kasih ya, Kak, sebelumnya. Mau tanya, menurut masnya ini, kan kita sebagai bangsa Indonesia pasti tahu ya tentang Pancasila. Maksudnya hafal, minimal paham Pancasila itu hafal kan. Nah, pertanyaannya, dampak positif Pancasila sebagai perjanjian luhur bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia itu apa ya, Mas? Masih dampak positif kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau menurut aku, Pancasila itu bisa buat jadi standar buat keberlangsungan bangsa sih. Misalnya dulu kan Pancasila sempat ada poin yang diganti kan. Iya. Nah itu karena takutnya menyudutkan salah satu pihak. Nah kalau sekarang kan Pancasila sifatnya udah netral buat semua pihak dan nggak ada yang merasa tersudutkan. Semuanya berpegang pada Pancasila itu sendiri. Oh ya udah, makasih ya, Mas. Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Menurut Anda, mengapa Pancasila bisa disebut sebagai pandangan hidup bangsa? Ya karena Pancasila itu ideologi kita, Mas. Tanpa Pancasila itu nanti gimana kita? Kan yang mengatur kita itu kan dasar hukum Indonesia kan memang Pancasila. Kalau mau dirubah ya gimana? Berubah lagi kan? Gitu. Kalau menurut saya. Iya. Udah. Ya. Terima kasih ya, Mas. Oke, selanjutnya adalah sesi pembahasan. Sebelum Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila telah ada dan diamalkan oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat,
kebudayaan, dan ajaran agama yang ada di Indonesia. Noto Nagoro mengistilahkannya dengan Triprakara. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan pengamalan Pancasila sebelum berdirinya negara Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila yang berasal dari Triprakara tersebut dijadikan dasar filsafat negara hingga saat ini. Tentu hal tersebut telah melalui proses yang panjang serta kesepakatan para tokoh pendiri bangsa kita yang tentunya demi kebaikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, baik itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diangkat dari kehidupan, kebudayaan, serta tradisi masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dahulu, yang mana sangat beragam dan memiliki ciri khas tersendiri dan membedakan dengan bangsa lainnya. Hal tersebut juga sesuai dengan fungsi Pancasila, yaitu sebagai kepribadian dan identitas bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi Pancasila yaitu menjadi kepribadian dan identitas bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan sebagai perjanjian luhur yang mempersatukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, topik yang kami pilih pada penugasan kali ini adalah fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kami memilih topik tersebut karena menurut kami, Pancasila sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, dalam hidup bermasyarakat, juga dalam hidup bernegara. Pancasila dijadikan pedoman untuk mencapai hidup yang dicita-citakan oleh Indonesia. Selain itu, kami juga ingin mengetahui mengenai pendapat masyarakat yang terpilih menjadi narasumber terkait fungsi Pancasila di kehidupan sehari-hari, tidak hanya secara materi tetapi juga penerapannya, serta bisa menambah wawasan melalui perspektif mereka. Berdasarkan hasil project based learning yang telah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa beberapa warga masyarakat yang menjadi narasumber, tingkat pemahaman verbal konotatif maupun denotatif sudah cukup baik. Mereka mengetahui dan memahami fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Mereka paham baik secara materi maupun secara aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Mereka telah menyadari betapa pentingnya untuk menanamkan Pancasila dari dini. Mereka juga dapat memberikan beberapa pengamalan atau implementasi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian laporan tugas dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kupat dudu santen kathah lepat nyuwun ngapunten. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun. Bye.